Baik, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Perdosi untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan. Terima kasih semuanya, saudara-saudaraku. Selamat pagi kita semuanya. Ya, salam jumpa kembali di dalam ibadah saat teduh kita hari ini, hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Benar ya Bapa, adapun hidup kami ini bukan kami lagi yang hidup, karena kami sudah hidup dalam hidup yang baru, hidup di dalam tubuh Kristus, hidup di dalam hidup yang kekal yang telah Engkau anugerahkan oleh Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kuduslah yang menolong kami untuk menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur menyambut firman-Mu. Diberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, baik saudara-saudaraku juga yang mengikuti live streaming dari Manado, saudara kami Rivo. Terima kasih, Tuhan memberkati senantiasa. Mari saudara-saudaraku, dengan penuh semangat di pagi hari yang indah ini kita kembali membuka Alkitab kita dari Roma pasal 11. Ya, firman Tuhan yang sangat seru untuk kita nikmati, ya, mendorong kita semua untuk melihat secara detail rencana Allah dalam kehidupan kita. Semua ya begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara, memberikan kita pencerahan. Roma pasal 11 ya, masih di ayat di awal-awal ini ya. Saya akan membaca untuk kita ya, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Judul perikopnya Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri lah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal berhala. Sekali lagi saya baca di ayatnya yang pertama. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Ayat 2. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Jadi kita masih terus berbicara tentang satu bagian Alkitab yang sangat banyak disalahpahami orang tentang orang-orang pilihan ya. Yesus berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Apa artinya itu? Ya kan begitu ya saudara-saudara ya. Ya, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Apa artinya itu? Ya, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Apa artinya itu? Ya, kita harus jelas ya Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Alkitab ya, kata-kata orang yang dipilih itu, orang-orang pilihan itu tidak berkaitan dengan keselamatan seseorang, yaitu bahwa Allah tidak pilih-pilih orang untuk diselamatkan. Tidak Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan seperti orang yang pergi ke pasar kemudian belanja
memilih-milih yang mana yang diinginkannya dan yang mana yang tidak diinginkannya. Tidak begitu ya, saudara-saudara ya. Ya, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin. Asal orang itu mau percaya. Ya, dan Allah mempersiapkan terlebih dahulu dasarnya bagi orang, bagi semua orang, ya, tanpa terkecuali siapa saja, ya, yang mau diselamatkan. Allah mempersiapkan dulu, yaitu dengan pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ya, darahnya tercurah di Golgota, dan semua dosa pertama-tama diampuni dulu oleh Tuhan. Ya, semua dosa dihapuskan, ya, ditebus, ya, segala dosa manusia, ya, semuanya sekali untuk selama-lamanya. Lalu semua orang dipanggil. Siapa yang percaya pasti diselamatkan. Yang tidak percaya pasti binasa. Jadi tentang keselamatan itu bukan Allah yang menentukan. Ya, itu sudah pilihan di tangan daripada setiap orang. Amin. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak tersedia keselamatan itu. Sudah Bapak Ibu Saudara. Ya, secara cuma-cuma disiapkan oleh Tuhan, diberikan kepada setiap orang, siapa saja, tanpa perbedaan suku, bangsa, warna kulit, ya, tingkat sosial, ya, pengetahuan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, laki-laki, perempuan, ya, anak-anak, pemuda, remaja, dewasa dan sebagainya, siapa saja, dari bangsa mana saja, tidak ada perbedaan. Siapa saja yang mau mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, ketika engkau percaya, pasti dimeteraikan langsung oleh Roh Kudus. Amin. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara, maka kita memahami, tentunya di sini kita lihat bahwa, dan kemarin juga kita sudah mulai membahasnya, bahwa Allah memilih orang-orang untuk tujuan pelayanan tertentu. Amin. Bahwa Allah mempunyai maksud, ya, dan rencananya. Pertama-tama kita tahu adalah kepada bangsa Israel, yaitu umat kerajaannya. Jadi ada orang-orang yang terpilih, yaitu sisa dari orang-orang Israel yang percaya. Mereka itulah yang dipilih untuk melayani Allah, untuk kerajaannya di bumi. Amin. Dan ada lagi satu kelompok lain lagi, ya, yaitu orang-orang kudusnya Tuhan dari bangsa-bangsa lain untuk melayani Tuhan di dalam tubuh Kristus, dalam rencananya, di mana orang-orang kudusnya Tuhan itu ditempatkan di surga di atas. Itulah kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dipilih, orang-orang percaya, ya, sebelum dunia dijadikan, di dalam Kristus Yesus untuk melayani kasih karunia-Nya sekarang ini. Kita bukan dipilih untuk melayani kerajaan sorga di bumi, tidak. Karena kewargaan kita, Paulus katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, bahwa kita dipilih untuk melayani tubuh Kristus, yaitu tubuh Kristus yang sorgawi, rencana Tuhan yang sorgawi, ya, yaitu mengenai pelayanan, melayani Kristus Yesus, yaitu rahasianya, ya, yang tersembunyinya, ya, yang tersembunyi, yang sebelum dunia dijadikan, di mana kita melayani kasih karunia Tuhan itu dengan iman, ya, berdasarkan kebenaran yang dikaruniakan kepada kita secara cuma-cuma dan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itu, ya, kita membicarakan lagi secara konteksnya di sini. Kita lihat di dalam, ya, Roma pasal 11 ayatnya yang kedua ini, ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ada sisa dari orang Israel yang terpilih, yang ditentukan oleh Allah sebagai pemenang, ya, sebagai penerima janji Allah, yaitu janji Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana Bapak Ibu Saudara, janji Allah ini akan diwujudkan nanti
akan dilaksanakan Tuhan nanti, ya, di dalam kerajaannya di bumi pada saat kedatangannya yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat disadari oleh rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lainnya. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 2. Mari saudaraku ya. 1 Petrus 2. Saya akan membaca ya apa yang dikatakan oleh firman Allah ya tentang orang-orang yang terpilih, yaitu dari bangsa Israel yang sedikit, yang sisa itu ya, yang dijadikan oleh Allah sebagai penghantar untuk mewujudkan kerajaan sorga di bumi kelak ya. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9 ya, dan ayatnya yang ke-10 saya membaca. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 ya. Apa yang dikatakan Petrus di sini? Dia katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, kamu siapa ini? Israel, bukan kita ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sekarang. Apa ini sekarang ini di zaman kasih karunia ini? Bukan. Karena kita bukanlah bangsa yang terpilih. Ya, kita bukanlah imamat yang rajani. Bukanlah bangsa yang kudus. Tubuh Kristus bukan bangsa ya, Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus. Bangsa itu yang disebut bangsa pilihan itu adalah orang Israel. Nah, maka Petrus menyampaikan berita ini ya, di mana kita membayangkan nanti seperti yang dikatakan Paulus ini, bahwa satu saat nanti bangsa Israel akan dipulihkan ketika Yesus datang kedua kali dan mereka masuk ke dalam kerajaan sorga di bumi yang disebut dengan kerajaan damai di bumi, kerajaan 1000 tahun. Merekalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, Petrus sangat menyadari itu, bahwa mereka menantikan kedatangan Yesus di bumi ini sebagaimana janjinya pada saat Yesus naik ke surga. Ya, Yesus mengatakan Dia akan datang kembali kepada umatnya Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat sekali lagi bahwa Petrus tidak menunjukkan ya, Petrus tidak sedang menyampaikan firman ini kepada tubuh Kristus. Kenapa? Karena tubuh Kristus akan diangkat di awan-awan. Amin. Kita menantikan rapture, kita menantikan pengangkatan di awan-awan ya, sedangkan mereka Israel menantikan Yesus datang kedua kali di bumi. Kita menantikan Yesus yang rahasia sebelum ya masa sengsara, sebelum masa antikristus. Kita sudah lebih dulu diangkat ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itulah yang kita pahami, yang kita mengerti, bahwa sesuai dengan janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, ya, 12 rasul atau 12 murid Yesus sangat menyadarinya bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, bangsa pilihan, dan yang dulu ditinggalkan, ya, sekarang ini bangsa Israel sedang ditinggalkan oleh Allah sementara. Ya, ditinggalkan secara bangsa, mereka tidak mewartakan atau mereka tidak membawa kabar baik untuk ke seluruh dunia sebagaimana dijanjikan kepada Abraham bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan diberkati. Itu bukan sedang terjadi saat ini, tapi nanti ya, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang kedua kali, maka orang-orang Israel akan dipakai oleh Allah, akan dikembalikan, dipulihkan mereka
sebagai bangsa yang kudus di hadapannya untuk memberitakan kabar baik kerajaan sorga ke seluruh dunia. Lalu siapa yang dipilih sekarang ini untuk membawa kabar baik? Ya, Paulus katakan bahwa dia menerima wahyu rahasia dari Yesus Kristus, ya, bahwa bangsa-bangsa lain melalui kegagalan daripada bangsa Israel, ya, bahwa bangsa-bangsa lain menerima keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah, berdasarkan salib Kristus, berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus. Bangsa-bangsa lain menerima keselamatan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah yang disebut dengan orang-orang yang terpilih untuk melayani tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, kitalah yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang percaya. Sejauh berapa banyak orang yang percaya saat ini melayani pemberitaan tentang rahasia Allah yang dinyatakan melalui Rasul Paulus tentang rencana Allah bagi bangsa-bangsa lain, keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, berkat bagi bangsa-bangsa lain tanpa melalui Israel. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, apabila Allah menjalankan program kerajaan sorga, itu harus melalui siapa? Melalui bangsa Israel. Tidak bisa langsung bangsa-bangsa lain menerima keselamatan tanpa melalui bangsa Israel kalau Allah sedang menjalankan program kerajaan sorga di bumi. Dan Yesus sudah mengatakan itu, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan itu bukan sedang terjadi saat ini. Nanti di masa yang akan datang baru hal itu terjadi. Nah, sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang pilihan yang dimaksudkan oleh Allah untuk melayani tubuh Kristus saat ini, saudara-saudara dan sayalah yang telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mari kita lihat di Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-20. Saya baca Roma pasal 8 dari ayatnya yang ke-29 ya sampai ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, semua orang yang dipilihnya dari semula. Ini bukan berbicara tentang sisa Israel yang diselamatkan, ya. Tetapi ini berbicara tentang kita sekarang. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang juga ditentukannya dari semula, untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga ditentukannya, dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dipermuliakan Allah. Setiap orang yang percaya saat ini kepada kasih karunia Allah dipermuliakan untuk melayani tubuh Kristus. Itu adalah kemuliaan kita yang ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan. Amin. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit. Bukan Yesus Kristus yang masih hidup secara jasmani di dunia. Bukan Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi daging. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bukan ditentukan menjadi hidup seperti Yesus Kristus yang firman yang menjadi daging. Karena Yesus Kristus yang hidup, firman yang menjadi daging itu hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi kita ditentukan untuk melayani menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus yang sudah duduk di sorga, di dalam surga saat ini. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Jadi Yesus Kristus itu mempunyai gambaran hidup. Amin. Itu namanya hidup yang baru. Manusia baru. Ya, ciptaan baru Bapak Ibu Saudara. Manusia yang sorgawi,
yang hidup berdasarkan kasih karunia yang diberikan Allah dengan cuma-cuma diselamatkan dan hidup di dalam kebenarannya yang sempurna. Bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, bukan karena hidup di bawah hukum Taurat, bukan karena hidup di dalam daging, tetapi hidup di dalam kasih karunia-Nya, di bawah kendali daripada kasih karunia Allah yang kudus dan yang sempurna saat ini, yang dinyatakan kepada semua orang tanpa perbedaan. Jadi kita orang-orang yang dipilih untuk hidup di dalam kehidupan gambaran Yesus Kristus yang sorgawi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah manusia rohani, bukan manusia jasmani. Ya, bukan manusia daging, tapi itu adalah manusia rohani, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Saya membacakan Efesus pasalnya yang keempat. Ya, sedikit lagi ya, saudaraku. Efesus pasalnya yang keempat. Kita lihat, ya, saudara-saudara. Saya membacakan, ya, kita lihat dulu di sini di ayatnya yang ke 11. Saya baca, saudara-saudaraku. Demikian firman Tuhan katakan, ya, mulai dari ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Inilah orang-orang pilihan. Ya, kita harus diperlengkapi. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar banyak tentang kebenaran kasih karunia Allah supaya kita bisa mampu melayani di dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus yang sorgawi. Sampai kita semua, ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus yang sorgawi. Bukan kepenuhan Kristus yang duniawi ketika dia lahir di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, kepenuhan Kristus yang hidup sebagai manusia di dunia ini adalah kepenuhan yang dipenuhi dengan kehidupan yang taat di bawah hukum Taurat. Dia datang menggenapi hukum Taurat. Itu adalah kepenuhan hidup Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia harus disunat, dia harus memelihara hukum Taurat, dia harus memelihara hari Sabat, dan dia harus memelihara hukum-hukum perjanjian lama. Ya, di dalam hukum Taurat, Yesus Kristus menggenapi seluruhnya. Itu adalah kepenuhan Yesus Kristus ketika dia menjadi firman yang hidup di dalam daging. Sekarang Yesus Kristus bukan firman yang hidup di dalam daging lagi, tidak. Dia sudah hidup di dalam roh, roh yang membangkitkan orang mati saat ini. Orang yang mati karena dosa dan pelanggaran dihidupkan oleh kasih karunia-Nya. Itulah kita, orang yang percaya, dan kita semua dipilih untuk melayani pekerjaan Allah, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Amin. Dan kita harus mencapai tingkat kedewasaan yang penuh, tingkat pertumbuhan, yaitu mengenal Kristus yang sorgawi saat ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah suatu hak istimewa yang diberikan Tuhan bagi kita saat ini. Orang-orang kudusnya mengenal Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut yang sangat dahsyat luar biasa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga di ayat 14 dikatakan, mari kita lihat ayat 14 ya, pasal 4 Efesus ini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun kita ini sudah diselamatkan, walaupun kita ini sudah pasti masuk surga, tetapi kalau kita tidak bertumbuh terus di dalam kebenaran kasih karunia Allah, kita tidak menjadi dewasa di dalam pengenalan kita akan Kristus yang surgawi. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, dunia ini sudah siap mengalihkan hidup kita
kepada kedagingan lagi. Kita akan kembali lagi kepada kehidupan lama, dan kita akan meninggalkan cara-cara hidup yang baru, dan kita akan menjadi orang-orang yang menyedihkan di hadapan Tuhan kalau kita tidak terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus, dalam pengetahuan yang benar, pengetahuan kasih karunia Allah yang sempurna. Kalau kita terus tidak belajar, kita terus tidak datang pada pengetahuan akan kebenaran, tidak diperbaharui akal budi kita, maka kehidupan daginglah yang akan mengendalikan semua tindakan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan apabila kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah yang sempurna itu sebagai jalan hidup kita yang terbaik, maka dikatakan di ayatnya yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ya Kristus yang adalah kepala. Itu tadi menjadi serupa dengan ya gambaran anaknya, ya Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang bertumbuh terus di dalam kasih karunia-Nya, ya. Dan dikatakan di ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, bukan acak-acakan Bapak Ibu Saudara, ya, dan rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mau supaya kita bertumbuh di dalam pelayanan kita. Amin. Allah mau bukan kita pasif, bukan kita diam saja, mendiamkan kasih karunia itu. Ya, saudara-saudaraku, Paulus banyak kali mengatakan, karena kami telah percaya, maka kami berkata-kata. Amin. Bahkan Paulus katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis finish untuk tugas yang Tuhan percayakan kepadaku untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Kita bertumbuh terus ya Bapak Ibu Saudara di dalam pengenalan akan pengetahuan yang benar. Jangan pengetahuan yang campur aduk Bapak Ibu Saudaraku ya. Bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah untuk melayani di dalam tubuh Kristus. Berbeda dengan Petrus dan kawan-kawan, nabi-nabi Israel, mereka melayani untuk kerajaan surga di bumi, yaitu mereka melayani di bawah hukum Taurat ya. Sedangkan kita, Paulus katakan di Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita diberi kesempatan untuk bertumbuh seluas-luasnya, untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam tubuh Kristus yang sorgawi. Jangan sampai salah sasaran pelayanan kita. Amin. Jangan sampai meleset. Karena itu mengakibatkan nanti pada saat penghakiman di tahta pengadilan Kristus, kita akan menerima apa? Kalau salah sasaran pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan menerima kayu, rumput kering, dan jerami. Walaupun kelihatan sibuk melayani, ya Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak sesuai dengan sasaran pelayanan di dalam tubuh Kristus, maka semuanya itu akan menjadi kayu, rumput kering, dan jerami, dan akan hangus semuanya. Tidak teruji sesuai dengan kebenaran kasih karunia Allah, maka kita akan banyak menyesal. Tapi kalau kita Bapak Ibu Saudara melayani sesuai dengan kerangka rencana Allah, kerangka tubuh Kristus, kerangka pengetahuan surgawi, pengetahuan kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui Rasul Paulus, maka dikatakan kita akan pelayanan kita, hasil daripada pemberitaan dan pelayanan kita di dalam tubuh Kristus akan menerima apa? Menerima emas, perak, dan batu permata. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu pagi hari ini kita sangat bersyukur kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani, membangun tubuh Kristus. Jangan membangun yang lain. Amin.
Bapak Ibu Saudara, diberkatilah kita semuanya pagi hari ini. Mari kita sangat bersyukur, mari kita berdoa ya untuk mensyukuri kebenaran firman Tuhan sebelum kita melanjutkan kegiatan kita yang lain pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami adalah orang-orang yang terpilih untuk melayani tubuh Kristus, bukan melayani yang lain. Karena di dalam tubuh Kristus kami memiliki berkat yang terbesar, yaitu berkat surgawi, di mana kami dipersiapkan untuk menerima kemuliaan yang surgawi, menerima upah yang besar, emas, perak, dan batu permata yang sangat berharga di mata Tuhan. Pelayanan kami Tuhan akan kami lakukan terus ya Bapa, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Itu adalah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah saat ini dan yang sangat dihargai oleh Tuhan saat ini. Diberkatilah semuanya jiwa-jiwa yang dimenangkan. Diberkatilah semua kami pagi hari ini dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sukacita dan damai sejahtera dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus memberkati kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati saudara kami yang dari Manado juga ya. Terima kasih. Shalom, salam kudus. Amin. Amin.